Selamat pagi. Ya, by the way, happy Sunday. Nama saya Fedri, kalau ada yang belum kenal. Kebetulan hari ini saya diberi kesempatan oleh Pastor Yudi dan Pastor Lita untuk preach the good news. Amen. Kita, we believe only good news will be preached from this place. Amen. Only good news, only kabar baik yang akan diberitakan di tempat ini. Berapa banyak yang ke-bless last week at the Christmas celebration? Seperti yang Kogat mention, kita buffet, kita party last week. Waktu saya di depan itu ngantrinya panjang banget, benar-benar kayak kondangan. Kayak ada yang merit. But we believe in the house of our Father, kita harus terbiasa bikin party, amen? Amen? Karena tadi saya lihat praise and worship kita kayak di Java Jazz Festival gitu loh. Amen? They are so talented. And Yongki, mana Yongki? Ya, Yongki tadi malam baru dikasih tahu dan dia mendadak bisa bantuin kita. And kaosnya keren banget. Girls are red hot. Banyak yang lihat kan? Warna merah, tulisannya putih, girls are red hot. Wah, itu dia. Somehow it reminds me. Waktu Yesus ngelihat kita juga red hot. Waktu Daddy God lihat kita juga red hot. Because Jesus is in us, amen? We are so red hot, we are so loved by God. Amen? And biasanya start the end of November kita kalau ke mall atau kemana banyak tuh lagu-lagu Christmas. And yang lucunya lagi kenapa ada orang Kristen yang ngelarang ya to celebrate Christmas in December. Okay, they have their own belief, itu ada kepercayaan mereka masing-masing. But I'm happy waktu saya ke mall, jingle bells atau joy to the world. The whole world is celebrating Jesus. The whole world, mereka ngerti nggak ngerti, they are celebrating something. We are celebrating someone. Because we know we are the beloved of our Daddy God. Kita bukan orphan. Amen? Kita adalah anak-anak kesayangan Daddy God. Tuhan bisa mengasihi saya dan mengasihi saudara abundantly. Karena God is love. Unlimited love. Kita nggak bisa batasin Tuhan dengan otak kita yang cetek ini. Apalagi dengan science, you want to put God in your science box, nggak bisa. Science bukan membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Science itu belum mampu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. That's why God itu tinggal dalam hati kita. Jangan paksain masukin ke otak kita. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita pray. Let's pray. Thank you Jesus, thank you Daddy God for your abundant amazing grace. Dan Tuhan, we agree, you will open our heart, and Engkau yang membuka hati kami selebar-lebarnya, kami mau menerima cinta kasih-Mu yang berlimpah-limpah, pewayuan dari kasih-Mu yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami bisa merasakan kebebasan yang luar biasa yang telah Engkau sediakan buat kami. And we live on the victorious ground. Kami hidup di tanah yang sudah menang ya Tuhan. Kami bukan berusaha menang, tapi kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Thank you Jesus. Haleluya. Amen. Okay, so today I will share about, kita touch sedikit tentang kelahiran Yesus. Kan Christmas, suasananya pas banget. Walaupun Tuhan Yesus bukan lahir pada tanggal 25 Desember. But I think timingnya cocok untuk kita ngomongin tentang sedikit mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Intinya adalah melalui kelahiran Tuhan Yesus, cerita-cerita ini kita bisa mendapatkan pewahyuan, wow, betapa Dia mengasihi kita. Itu the whole point-nya. Betapa Daddy God sudah prepare, bahkan before time. Karena Tuhan kita tuh, Dia hidup di luar ruang dan waktu. Dia yang menciptakan ruang dan waktu. That's why Dia hidupnya di luar ruang dan waktu. Dan thanks God banget
Daddy God kita, Tuhan kita itu sedahsyat itu. Bayangin kalau dia powernya terbatas, kasihan banget kita. Cemen banget punya Tuhan yang kekuatannya terbatas. But praise God, Tuhan kita God Almighty. God Almighty and He loves us so much. Begitu dahsyatnya, tapi Dia mengasihi kita. Itu yang lebih gila lagi. Sorry kata-katanya agak ini. Itu yang lebih dahsyat lagi. God Almighty mau mengasihi kita, mau mati buat kita. Nah, itu otak gak bisa masuk. Kok Dia mau mati buat kita ya? Jangan reasoning. Waktu kita mendengarkan kabar baik itu jangan di reasoning. Oh iya, kenapa ya Tuhan mau mati buat kita ya? Karena kalau kita reasoning, itu buntut-buntutnya, oh gua gak layak. Kita akan jadinya introspeksi diri, ngelihat diri kita sendiri. No, you are not you anymore. Kamu bukan kamu lagi. Kamu adalah Tuhan Yesus. Your family name sekarang Christ. Fedri Ritson Kristus. Lili Ritson Kristus. Yudi Gumanti Kristus. Evan Hamenda Kristus. Amen? Antonius Chandra Kristus. Roni Setiawan Kristus. That's our family name. Amen? So, mari kita buka di Matius 1 ayat 20. Saya bacain ya. Saya bacain. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari So our God is true God. Dia bukan dikandung dari Yusuf dan Maria punya hubungan suami istri, and then jadilah Tuhan Yesus. No, it's from Holy Spirit. Dari Roh Kudus. Kandungannya adalah dari Roh Kudus. I know kita udah sering, saya tahu kita udah sering banget lah dengar cerita mengenai Bunda Maria dan Yusuf. Tapi kita hari ini coba kita ingat-ingat lagi. Tuhan Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Amen. Biar kebenaran ini masuk dalam otak, dalam hati kita. Karena dari situ akan terbuka many good things, many good news when we believe God is from Holy Spirit. Jesus itu dikandung dari Roh Kudus. Next. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia siapa? Dalam bahasa asli Yesus itu Yeshua. God saves. Dari namanya aja udah keren banget. Kalau dulu waktu saya pernah sekolah di Jerman, walaupun DO 2 kali, tapi saya pernah tinggal di Jerman 2 tahun. Di situ nama orang itu lucu banget. Jadi kalau misalnya saudara pernah dengar Schumacher, itu tau gak bahasa aslinya artinya apa? Tukang sepatu. Itu pembalap F1, right? Schumacher itu mantan pembalap F1 kan? Terus Fatburger, bukan Fatburger. Pokoknya apa gitu namanya, tukang daging. Something like butcher gitu loh. Jadi nama mereka tuh family name-nya kayak gitu. Schumacher, nanti tukang kunci apa, Maher gitu. Jadi Maher itu maker. So, nama itu diambil dari sesuai dengan profesinya. And Jesus juga sama. Yeshua, God saves. Nah, di belakangnya dijelasin lagi. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa yang akan menyelamatkan? Yesus. Yes, we can go home now. Amen. That's the good news. Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa saudara dan dosa saya. Thanks God, Yesus yang nyelamatin, bukan kita lagi. Bukan kita lagi yang, karena kita berusaha menggunakan Yesus untuk menyelamatkan diri kita. No.
Karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan amazingnya lagi, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi sebelum kelahiran Tuhan Yesus pun itu sudah dinubuatkan kira-kira 700 tahun yang lalu. And I believe itu pasti ada spesifik kenapa 700 tahun dan itu diggingnya bisa so wide. Begitu luas. Kita nggak lihat ke sana, tapi kurang lebih 700 tahun yang lalu, itu Nabi Yesaya sudah menubuatkan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Next. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, God with us, God within us. Kedengarannya, ya Allah menyertai kita. God with us. Actually it means God within us. God within us. Who are we? Siapa kita sampai Allah mau di dalam kita. Today kita bahas yang simple-simple aja, tapi kita mengingatkan kita lagi how good our God is and our identity in Christ. Yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel. 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 Kita sama-sama resapi Immanuel. God in us. God within us. God is for us, never against us. Amen? Next. Nah ini. Nubuatan yang ditulis dalam kitab Yesaya 700 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus lahir. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. Allah beserta kita. Allah menyertai kita. God with us, God within us. This good news, kabar baik ini gak bisa diterima dengan otak. You receive it with your heart. Yes. Oh, thank you God. 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 Kalau Tuhan yang di dalam kita, kita dalam menghadapi hidup itu enak banget. Bisa dikatakan fearless. Segala worry, segala burden, segala ketakutan, segala hal-hal negatif sudah ditanggung sama Dia. Amen. Jadi yang tinggal di dalam kita sekarang itu, ya Sang Immanuel itu, Sang Kristus itu. Seperti Yeshua, God saves. Immanuel juga artinya gitu. God is with us. Tuhan tuh tinggal di dalam kita. Dan sekali dia sudah masuk, sorry, no U-turn. Dia gak bisa keluar lagi. Amen? So kalau misalnya ada yang bilang, oh kamu mendukakan Roh Kudus pergi, sekarang kamu backslide, murtad, kamu murtad. Enggak. Di dalam Yesus nggak bisa murtad, sorry. Jadi di dictionary-nya Tuhan tuh nggak bisa murtad. Once satu kali kamu terima keselamatan, satu kali kamu terima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, you are saved forever and ever. Kamu diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Kamu diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya berarti ya that's it. It is finished. Hati dari pastors and leaders di GBC adalah to preach the finished work of Christ. That's our heart. Dan karena we believe so much and we enjoy it so much, kita nggak mau keep it for ourselves. Kita sudah merasakan benefit-benefitnya, kita mau semuanya juga merasakan benefitnya. Dan kita yang nggak begitu dekat sama kalian, istilahnya secara relationship, ada yang dekat, ada yang biasa aja, ada yang hi bye, ada yang gini. Kita aja pengen loh kalian semua diberkati. How much more our daddy? How much more Jesus?
So today, kalau misalnya saudara punya struggling apapun, termasuk saya sendiri, struggling apapun, believe God is with us, God is within us. God saves us. Jesus saves us. Kita dulu punya hashtag, Jesus saves every day. And that's true. Jesus saves every day. Walaupun kadang-kadang kita, kok saya hari ini gak ngerasain ya Yesus lagi save. Karena kamu dilindungi dari, ya maybe accident yang seharusnya terjadi, bad things yang seharusnya terjadi. Tapi kita dilindungi. Masa setiap kali kita dilindungi, kita harus ngelihat, serem banget. Ya gak sih? But we give thanks. We give thanks because God is with us. God saves us. Immanuel. 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 Sekali untuk selama-lamanya, sekali masuk gak bisa keluar lagi. Once you are saved, you cannot be unsafe. Sekali kamu diselamatkan, gak bisa jadi gak selamat. Sama juga, sekali kamu sudah jadi anak, gak bisa jadi mantan anak. Saya kemarin baru ngobrol sama seorang teman, dan somehow dia leave church, and then sekarang punya kepercayaan yang lain. Saya bilang sama dia waktu kita ngobrol-ngobrol, saya bilang, bro, once you're a son, you cannot be an ex-son. Amen? Wah, sekali kita sudah jadi anak, selama-lamanya anak. Gak bisa karena perbuatan kita, karena dosa kita jadi mantan anak. No way. And itu bisa terjadi karena ada someone yang paid the price. Karena ada someone yang sudah melakukan sesuatu yang sangat-sangat dahsyat sehingga kita bisa memperoleh status sebagai sons of God. Sebagai the beloved ones of God. And next. Nah, di Yesaya 9 ayat 6 kita diingatkan lagi. Kualitas seperti apa Sang Immanuel itu, Sang Yesus itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk seorang putra telah diberikan untuk semuanya untuk kita loh. Tuhan Yesus lahir sebagai baby untuk kita. Dia dilahirkan sebagai anaknya Allah untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini last week Pastor Yudi sudah mengkhotbahkan. Saya nggak akan touch panjang di sini. Penasihat ajaib itu sebenarnya wonderful, counselor. So he is a wonderful God, ajaib. God yang bisa melakukan mukjizat. Dan dia mau melakukan mukjizat dalam hidupmu. Whatever, apapun pergumulanmu, dia mau melakukan mukjizat. Yang kamu butuhkan mukjizat, dia mau. Tugas kita cuma apa? Percaya dia baik, dia mau, dan dia mampu. Cuman gitu, yes. Mau nggak? Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Want to do, kalau kita mau struggling, mau striving, berusaha, banting tulang, banting ini, banting itu, silakan. Tuhan nggak akan maksain. Tuhan sangat-sangat menghargai free choice kita. Free choice itu adalah salah satu ciri-ciri love. Love itu memberikan choice. Saya mengasihi istri saya bukan karena saya harus mengasihi dia. Saya nggak mau selingkuh bukan karena saya nggak boleh selingkuh. Amen? Saya ingat dulu saya pernah kerja di company China. Waktu itu saya trip ke Shanghai. Dan di situ my marketing director kalau nggak salah diajakin, come on, anak baru. Kan waktu itu saya masih anak baru. Come, kita mau party. Ya udah. Padahal saya males banget mau ikut, cuma ya udah ikut yuk.
ikut. And then waktu di sana naik klub lumayan gede lah, terus ambil VIP room. Terus ya biasalah mereka nyanyi-nyanyi, happy-happy, minum, saya minum dikit-dikit. Terus tiba-tiba satu baris cewek-cewek masuk. Kayak apa ya, kayak mau choir gitu loh. Baris, satu orang pilih satu. Pilih. Pas sampai giliran saya, yo, go, Fedri, it's your turn. So, oh, no, thank you. I will just sit and, no, you have to pick one. No, thank you. Thank you, sir. No, you have to pick one. No, thank you. Terus gue pura-pura ke toilet. Habis itu balik, yang kontes tadi, yang sisa-sisa yang tidak dipilih keluar. Terus bos saya ini dia nggak putus asa sama saya. Jadi mungkin dia ngerasa kalau let's sin together gitu loh. Masa ada satu orang yang nggak menikmati, and then mereka udah wah, pokoknya udah ya dalam KTV room, you know lah. Terus bos saya nyamperin saya lagi. What's up? Not good enough? Oke, dia panggil lagi satu grup lagi. Yang pakainya beda. Gue pikir, waduh ini dia niat banget, nih tanduknya ini banget dia. Terus akhirnya dia kontes lagi, you pick one. Oh my God, gue no, thank you sir. I'll just sit here and enjoy, you guys have fun. Dia bilang, no. Terus dia nunjuk teman saya yang di sebelah saya, you pick one for him. Ya udah, akhirnya teman saya tarikin satu, terus teman saya mungkin udah bete juga, lu dari tadi ribet banget sih, udahlah, udah suruh duduk sebelah lu aja. Ya udah akhirnya teman saya pilihin satu duduk sebelah saya. Terus pokoknya saya nggak ngapa-ngapain. Nggak. Boastingnya bukan di sana. I know sometimes kalau kalian in the dunia bisnis, in the marketplace, kalian sangat terpaksa atau gimana. But in my case, waktu itu saya bisa mengatakan tidak, and I thank God. Saya nggak mau gitu loh. Saya nggak mau. Padahal dia udah pilihin yang menurut teman-teman saya, ini yang kelas yang lebih mahal nih, yang di atas yang tadi gitu. Tetap saya nggak mau. Padahal bisa nggak saya waktu itu, maksudnya ikutin mereka, nobody knows me, nggak ada yang kenal saya, nggak ada CCTV yang bisa dikirim ke Indonesia, nggak ada teman Indo saya, karena my company waktu itu satu-satunya staff di Indonesia cuma saya. Jadi nggak ada orang lain. Padahal saya kalau mau main gila dan keep it sebagai suatu rahasia sampai hari ini bisa. Tapi thanks God, Immanuel, Tuhan yang jaga. Not because gue nggak boleh, gue kan udah tahu grace, gue kan udah orang yang udah tahu grace. Ini nanti lu jadi license to sin. No. Lu kan lu kan adalah anak Allah, lu kan sudah percaya Tuhan, bla bla bla. Bukan karena itu. Kalau karena itu, I think akan lebih parah lagi. Jangan-jangan saya ngajarin mereka dugem. Karena saya dulu emang suka dugem. Sekarang juga, tapi di different place, amen? Terus poinnya adalah, waktu Immanuel itu ada, kita enak banget. Kita nggak ngerasa condemn, kita nggak ngerasa takut. Waktu kita nggak mau melakukan bad habits itu, because we don't want to, because kita nggak mau, karena kita nggak mau, bukan karena kita nggak boleh, beda. Waktu kita realize, yes, Tuhan Yesus sudah mati buat saya, dan saya sudah dijadikan anak kesayangan Dia. Dan tanpa usaha kita sendiri, kita jadi melakukan hal-hal yang excellent, yang holy. Holiness itu keluar otomatis. Amen? Jadi, tadi kenapa bisa sampai ke situ ya? Oke, jadi dia adalah wonderful, counselor. Counselor itu, kalau Pak Yudi last week kan
memberikan contoh waktu dia lagi mau dealing sama klien. Kalau saya mungkin saya pakai contoh yang selama beberapa tahun saya belum pernah mention. Jadi itu tahun berapa ya? Pokoknya beberapa tahun yang lalu saya dan Lily punya baby. And then dalam waktu berapa bulan keguguran. Wah, itu hancur sehancur-hancurnya. Pertanyaan saya adalah, Tuhan, why? Why me? I serve you. Standar banget. I preach good news, I share good news, I ministry. Gua bantuin ini, bantuin itu. In a way ya, walaupun saya nggak ngomong keluarin, Tuhan saya udah gini gitu. Tapi di dalam saya tuh ada suara-suara seperti itu. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Katanya kamu sayang saya. Kenapa itu bisa terjadi? And thanks God, Koyudi dan Cilita waktu itu datang dan menurut saya mereka melakukan hal yang sangat tepat sekali. Yaitu mereka mengatakan, kita nggak tahu, but we are here for you. Daripada mereka datang and then kasih ayat-ayat yang discouraging atau apalah ya. Tapi mereka just datang and then be there with us. That's really more than enough. Thank you Ko, thank you Ci. Dan one thing yang mungkin di sini counselor itu melakukan perannya. Saya dan Lily kita nggak bisa menerima kenyataan ini. Fakta yang sangat menyakitkan ini. I know all of us punya pengalaman yang menyakitkan. Nah ini salah satu pengalaman yang menyakitkan saya dan Lily. But thanks God, somehow Tuhan sendiri dengan caranya akhirnya bukan kita yang berusaha let go. Bukan kita yang berusaha, gua harus melepaskan, gua harus bisa. No. Tapi kita let God. Waktu kita let God, itu ajaib banget. Susah mau dijelasin dengan kata-kata, tapi I believe struggling apapun yang saudara-saudara ngalamin, don't try to let go. Kepahitan apapun, pengalaman buruk apapun, don't try by yourself. Jangan berusaha dengan kekuatanmu sendiri. But let God. Let God. Let God. Let God. And praise God. Tuhan restore. We have sekarang kita punya baby Rainy yang kualitasnya luar biasa. More than double portion. More than 120%. Amen? Yes, amen. Dan itu nggak bisa kita dapatkan dari manusia. Only Daddy God, only Jesus, only Holy Spirit. So, dahsyat banget kalau kita punya kualitas Savior, Jesus, Immanuel, untuk kita. Kualitasnya seperti ini, wonderful, counselor. Yang belakang tuh belum kita touch loh, baru wonderful, counselor, dua ini aja bisa, ketika kita realize dua kemampuan Tuhan ini, statusnya Tuhan, ini sudah bisa mengingatkan kita betapa kita punya Tuhan yang dahsyat banget. So waktu kita menghadapi tantangan-tantangan, ingatlah, your Jesus and my Jesus itu adalah wonderful, counselor, mighty God. Mighty God, dari bahasanya aja Allah yang perkasa. When God is with us, nobody can against us. Gak bisa
kita percaya sakit, penyakit, ketakutan, teror, semuanya kita dilindungi oleh Allah kita yang perkasa. Kalau misalnya zaman-zaman SMA gitu atau SMP kan, I don't know zaman sekarang ya masih banyak nggak sih geng-gengan gitu, ada jagoannya, nanti tanya Joel. Kalau di zaman saya tuh apa ya itu ya lifestyle-nya anak-anak sekolah pasti ada centengnya, ini yang sering dibulinya, ini yang siapa. Kita selalu, kebanyakan orang selalu mencari bisa deket sama yang sang jagoan itu. Entah, beli rokok sana, mau aja, biar aman, biar dijaga. Kamu beli es cendol sana, kamu beli ini, beli itu, disuruh-suruh mau. Tapi praise God saya nggak pernah jadi orang yang disuruh-suruh itu. Enggak, saya bukan si jagoan itu, enggak. Saya orang yang deket sama jagoan. Jadi saya nggak usah berantem, tapi saya dapat powernya juga. Jadi kalau dia suruh dia beli rokok, saya, ayo titip dong, beli ini. Ya udah sekalian. Jadi deket sama jagoan itu enak banget. Nah kita deket sama Allah yang perkasa, enak banget. Woo! What a mighty God. I know ini contoh yang, come on lah, low banget. Bahasa-bahasa cantik. Tapi logiknya masuk nggak teman-teman? Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Lu sama preman yang perkasa aja lu dijaga, apalagi sama Allah yang perkasa. So, tenang. Allah yang perkasa itu yang jagain kita kok. Dia datang untuk jagain kita. And then, nah ini my champion daughter. Rainy. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Wow. Fatherhood, Bapa yang kekal. Banyak orang yang kehilangan arah hidupnya ketika mereka nggak tahu mereka adalah seorang anak yang sangat dikasih oleh Bapa. Waktu tahun berapa ya yang lagu Black Eyed Peas tuh? Father, Father, na. Itu gimana lagunya ya? Pokoknya dia liriknya talking about ada fathernya di situ. Dan itu benar-benar jadi apa? Where is the love? Where is the love judulnya. Jadi pada tahun itu tuh meledak itu lagu. I believe sampai sekarang di play aja itu masih it rhymes. It rhymes. Nanti mungkin kita bisa tunjukin liriknya, tapi intinya adalah the word dunia ini saat kehilangan figur daddy, Bapa. Itu yang kita keep telling people. Waktu kita nyapa teman-teman, good morning beloveds. Waktu kita mengatakan beloveds, kalian langsung realize, oh iya ya, I'm the loved one. Beloveds. Kalau you are the loved one, berarti kalau kamu yang dikasihi, beloveds itu artinya yang dikasihi. Berarti ada yang ada part yang aktifnya, yaitu our daddy God. We are the beloved, saudara-saudara, by our daddy God. Kita bukan anak yatim piatu. So don't act like an orphan. Orphan kerjanya apa? Berusaha show off. Berusaha show off, kehilangan arah, nggak jelas. Ketahuilah kamu semua dan saya, kita punya daddy God yang sangat baik sekali. Kita punya daddy God yang dahsyat banget, yang sangat dahsyat sampai dia mau turun as Jesus, as human untuk kita. Bapa yang kekal, everlasting Father. So, kita bukan anak yatim piatu, oke? Kita adalah anak-anak yang punya daddy yang sangat mengasihi kita. Itu please masukin di sini dan di sini. Karena itu mempengaruhi how we stand, how we walk, how we run in our lives. Itu mempengaruhi bagaimana kita berdiri sebagai seorang anak, berjalan sebagai seorang anak, lari sebagai seorang anak. Kita nggak takut kehilangan arah. Dan kalau punya Bapa yang baik, yang perkasa, yang dahsyat, yang ajaib, sometimes part kita adalah kita susah percaya
saya lagi ada masalah ini. Tapi kok belum ada ya? Belum kelihatan breakthrough-nya ya? I need this now. I mean now is now. Jam 11 lewat 25 menit. Now, I need it now. Karena kita kira kita yang paling tahu kita sendiri. Padahal Daddy God, the creator of us, dia yang paling tahu kita. And ada sebuah contoh, saya lupa namanya siapa. Jadi ada seorang ada seorang anak laki-laki, dia main ke rumah omanya. Waktu dia main ke rumah omanya, itu hujan gede. Hujan gede banget. Gelap, awan hitam, petir, guntur, jeda. Terus omanya bilang gini, "Hey boy, lu gak bisa pulang dong. Hujan gede." Terus gak lama kemudian, dia pengen pulang, karena dia udah ngerasa dia kangen sama papanya. Dan tiba-tiba suara pintu, kok, knock. Ternyata papanya masuk, bawa jas hujan gede. Dia bilang sama, "Hey boy, come." Jadi si anak laki-laki ini, dulu kalau nggak salah saya pernah mention deh contoh ini. Si anak laki-laki ini benar-benar cuman berdiri depan papanya, and then jas hujan ditutup, come on. Papanya ajakin pulang. Akhirnya mereka jalan hujan gede itu. Nah, di dalam jas hujan itu, kalau dia berusaha buka, basah nggak dua-duanya? Basah kan? Dan yang dia lihat di dalam itu apa? Nothing. Dia sama sekali nggak bisa lihat apa-apa. Dia nggak bisa lihat ini udah mau nyampe rumah belum ya. Dia cuma bisa lihat, ya dia cuma bisa nyender sama papanya dan ikut jalannya. Sometimes kita seperti itu. Di luar hujan gede, tapi kita bilang, I need it now. Udah mau buka jas hujannya. Udah pengen, gue udah pengen pulang. Tapi Tuhan bilang, tenang, bentar lagi nyampe kok. Waktu kita buka jas hujan, kebasahan, 1 langkah lagi nyampe. Sometimes. So, attitude kita terhadap Bapa yang kekal, just believe He is a good God. Bukan believe yang aneh-aneh, bukan believe yang, dia kasih condition, dia kasih syarat-syarat. No, that's wrong belief. Bapa kita gak seperti itu. Karena semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Amen. Woo. So, Bapa yang kekal. We just stay. Kita stay percaya sama Daddy God kita. Yes. Oke. Di luar kan hujan. Jeda. Jalannya terus ikutin Daddy. I believe. Thank you, Daddy. Waktu dia gak tenang, pasti Daddy-nya kasih comfort. Tenang. Pasti, a good God pasti kayak gitu. Saya yang ayah yang standar banget aja, kalau lagi gendong Ray, ada petir atau apa, tenang Beb, tenang Ray, tenang. How much more our Daddy God. Apalagi Bapa kita yang kekal. So just stay, keep believe, yes. Thank you Daddy. Pas nyampe rumah buka kok, terang. Udah nyampe rumah. Udah kita nggak sadar breakthrough-nya udah nyampe. Kita nggak sadar kita sudah ngalamin breakthrough-nya. Kita nggak sadar kita sudah menikmati. Itu beautiful banget. Effortlessly, waktu kita ngalamin kita nggak sadar. Yang sadar tau nggak siapa? Orang-orang lain. Kok dia bisa gini ya? And itu glorifies God. Waktu kita nggak sadar, it glorifies God. Itu kemuliaannya punya Tuhan semua. And then Raja Damai. You have the peace. Prince of Peace. Bahasa gampangnya, bosnya damai. Bosnya damai itu ada di dalam kita. Damai ini kita nggak bisa mengusahakan. Oke, sekarang lagi badai nih, gue berusaha damai. Gue lagi kepahitan sama orang, damai. Apalagi di-preachingin kalau kamu nggak minta ampun sama musuhmu, gini, kamu membuka celah. Kemarin Pas Yudi kan udah jelasin kan, nggak ada buka celah itu. There's nothing wrong with you, there's nothing wrong with the words, nothing wrong with God. Something wrong with you believe maybe. You believe something wrong with you.
Mungkin kamu percaya ada sesuatu yang salah sama kamu. Itu doang errornya. Gak ada yang error sama firman Tuhan. Gak ada yang error sama Tuhan. Gak ada yang error sama kamu. Mungkin kamu percaya something error sama kamu. Itu doang. Jadi counternya gimana? You just believe nothing wrong. The gospel is so simple. You just believe God is good, ya. Dan kamu hanya tinggal percaya Tuhan itu baik. Karena dia telah membuktikan, bukan karena kita just, yes Tuhan baik. No, dia telah membuktikan di atas kayu salib itu. Dan dia mau dan dia mampu. Dan tidak ada yang error sama kamu. Itu doang. Too good to be true, terlalu gampang. Ya, Tuhan is a very simple God. Tuhan kita tuh Tuhan yang simple. Tuhan kita Tuhan yang gampang. Amen. Raja damai. Tuhan bilang, damainya kutinggalkan bagimu. Itu bahasa aslinya kuwariskan. 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 So kita sudah mewarisi damainya dia. Damainya Tuhan Yesus itu seperti apa? Waktu lagi badai, dia cuma bilang, be still. Badai itu langsung berhenti. We have the same power. So, use your power. Nah itu kemarin Pak Yudi juga sudah jelasin mengenai apply abu sama air itu. Hisop itu adalah tanaman paling kecil. So, dalam organ tubuh kita, lidah. Stop cursing yourself. Jangan mengutuki dirimu sendiri lagi. Aduh mati gua, mateng gua. Ntar mateng beneran. Kalau lagi tanning boleh lah, wah mateng-mateng dikit. Stop. Ini bukan law, ini bukan hukum Taurat. Tapi kita menggunakan otoritas yang telah dikasih sama kita. Speak life. Yes, anak saya diberkati, family saya diberkati, bisnis saya diberkati, kerjaan saya diberkati. Mungkin kedengarannya, but coba aja. Lu percaya Tuhan Yesus baik, dia mau dan mampu, Daddy God baik, dia mau dan mampu. So, waktu saya release itu, saya percaya Tuhan yang mengerjakan. Saya percaya Tuhan tidak akan menahan-nahan berkatnya. Karena the greatest blessing, yaitu Tuhan Yesus sendiri itu sudah diberikan. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita. Kalau blessing itu ada level-levelnya, top level, maksimum levelnya blessing itu sudah diberikan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, bagian kita hanya percaya, terima, menikmati. Amen? Oke. Next. Nah, tadi kan kita talking about Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini melalui Maria. Nah, ini di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, born as a child, dilahirkan sebagai seorang bayi untuk siapa tadi? Untuk kita. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. So, ini lebih susah lagi kalau kita mau memahami dengan otak. Firman itu telah menjadi manusia. Maksudnya, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, ini salah satu sifat dari sang anak tunggal Bapa ini di sini disebutin. Yaitu di bagian terakhir, penuh apa? Come on, penuh apa? Yes. Sifat Tuhan Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Sifat sang anak tunggal itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Bukan penuh hukum Taurat dan kebenaran. Tapi penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Tahu nggak kasih karunia itu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang seperti apa?
orang-orang yang gak layak. So, siapa yang qualified untuk menerima kasih karunia dan kebenaran itu? Yes, kita qualified banget menerima His abundant grace. So, Tuhan kita dahsyat banget. Tadi di depan disebutin Wonderful, Counselor, God Almighty, apalagi Everlasting Father, Prince of Peace. Oh, ini ditambahin lagi, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ciri-ciri Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita mendengarkan sermon yang mengatakan you have to do this to get this, kamu harus melakukan ini untuk mendapatkan berkat ini, kamu nggak boleh melakukan ini supaya kamu nggak dihukum, karena kamu melakukan ini maka kamu dihukum. Please, jangan percaya itu. Karena Tuhan Yesus yang sudah memenuhi semua syarat untuk kita. Amin. Dan sekarang Tuhan Yesus itu cuma penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran. So, waktu kita tiap pagi bangun kita percaya, yes, I have received your abundant grace. Aku telah menerima kasih karuniamu yang berlimpah-limpah dan aku adalah, I am the righteousness of God in Christ. Amen. Nah, mengenai firman itu telah menjadi manusia, ini kan tadi kita ngelihat Yesaya itu 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, ini si Yohanes ini lebih dahsyat lagi. Dia tarik bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi, Jesus is the master plan. Jesus bukan backup plan. Bukan, oh ternyata Adam fail ya. Oke. Nanti gue provide ya Yesus. No. Jesus is the master plan. Supaya kita benar-benar bisa menjadi one family with God. Amen. So kita lihat sama-sama di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Don't take it with your brain. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Wow. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Next. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. So at the beginning itu Yesus sudah ada di sana. Dan Dia menciptakan with the word. Speak. Light be. Life be. Dalam Dia ada, thanks God, di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. So, waktu kita baca ini, percayalah, terang itu sudah ada di dalam saudara-saudara. Kita nggak berusaha mencari terang itu lagi. Tapi just percaya terang itu sudah ada. Dia sudah hadir, dia sudah masuk, tinggal di dalam saudara-saudara. Jadi ketika kita menghadapi kegelapan dalam hidup kita ini, fokusnya balik ke Tuhan kita lagi. Terang itu sudah ada. Di dalam Yesus ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Praise God. Mau segelap apapun kondisi saudara-saudara, mau segelap apapun, kegelapan itu tidak menguasai. Just focus on the light. Fokusnya hanya kepada terang itu, yaitu Yesus itu. Sometimes kita dalam menjalani hidup kita ini, kita berusaha, padahal Tuhan itu adalah terang itu. Tapi sometimes kita ngelihat kita perlu berusaha menyalakan terang itu. Nggak perlu saudara-saudara. Kita cuma perlu realize, menyadari terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Next. Ya, terang yang sesungguhnya.
yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. This is Jesus. Next. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke. Caranya gimana supaya kita mau menjadi anak Dia? Apa? Masa tinggal percaya doang? Apa yang ayat 12 katakan? Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu siapa? Mereka yang percaya dalam namanya. So, kita yang percaya dalam namanya, kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah diberi apa? Power. Actually Dia sendiri yang jadi power itu in our lives, dalam kehidupan kita, dalam menghadapi segala sesuatu. So, dari awal itu memang master plan-nya itu adalah kita dengan Tuhan itu one. United. Kita bisa menikmati Dia, Dia bisa menikmati kita. Tidak ada lagi pemisahan, tidak ada lagi jarak. And good news-nya adalah kita cuma tinggal percaya loh. Kita tinggal percaya dan kita telah menjadi anak-anak Dia dan diberi kuasa. Amen. Next. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. So, ayat ini kurang lebih begini. Kita ada di dunia ini, itu karena keinginan dari Allah. Yang tadi Tari mention, itu I love the kata-kata itu. We are created to be the object of His love. Kita diciptakan untuk menjadi objek cinta kasih-Nya. Objek itu apa? Target operasi. Saudara-saudara, kita diciptakan menjadi target operasi cinta kasih-Nya. Lu akan digampar-gamparin dengan berkat, dengan kebaikan Dia, His goodness and His mercy. Digamparin sama berkat, wah enak banget. Jangan digamparin pakai sendal jepit. Nah, jadi saya pernah ketemu orang yang dia nggak tahu tujuan hidupnya, ngapain dia hidup. Itu termasuk orphan spirit juga. Dan kita adalah kita diciptakan untuk menjadi objek cinta kasih-Nya Dia. Please, biarlah kebenaran ini masuk. Karena Tuhan itu adalah kasih. Kalau kasih itu nggak dicurahkan, itu something wrong. That's why kita manusia ini sebagai objek dari cinta kasih-Nya. Target operasi dari cinta kasih-Nya. Amen. Mungkin karena keadaan, pengalaman, background, sometimes kita sangat susah percaya bahwa kita adalah objek dari cinta kasih-Nya. But go to the light. Datang pada terang itu. Lihat karyanya yang sempurna. Lihat Tuhan Yesus. Semakin kita ngelihat Tuhan Yesus sebagai Immanuel, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, kita semakin diingatkan, wow, what a good God we have. Allah yang bisa banget kita put our trust. Bisa banget kita percaya. Bisa banget kita pegang. Jangan berusaha pegang hidup saudara dengan kekuatan saudara sendiri. Let God. Let God. Ingat family name kita siapa? Christ. Next.
Nah, saya akan close dengan ini. Jadi pertama kali saya baca Matius itu something yang very sangat menarik. Nah, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, di ayat 2 dijelasin Abraham ke Isa turun sampai ke 17. Jadi seluruhnya ada 14, katakan 14. 14 keturunan dari Abraham sampai terus 14, katakan 14 lagi. Keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan berapa lagi? 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, waktu saya baca ini menarik sekali nih. Kenapa bisa 14? Walaupun saya nggak suka pelajaran matematik, tapi somehow menarik kenapa bisa diulang. Dan kita percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Bible. Alkitab ditulis inspired by Holy Spirit. Nah, 14. Ini yang saya dapat ya. 14 itu adalah hasil dari 2 kali 7, right? Next slide-nya apa ya? Oh, ini yang dijelasin. Oke, ke slide berikutnya. Nah, 14 itu hasil dari 2 kali 7. Yang saya percaya, silsilah Yesus ini telling us one good news. Saya percaya masih banyak good news yang lain yang belum di-reveal. Tapi yang saya percaya, kenapa 3 kali? Nah, kalau 2 itu bisa lambang dari union. 7 itu perfection. So, 2 kali 7 itu bisa berarti perfect union. Oke? Perfect union. Kenapa 3 kali? 3 itu bisa angka dari completeness atau solid. Hampir sama kayak 7, tapi dia di bawah 7. Solid. Complete. So, silsilah Yesus ini I believe. Message-nya adalah next slide. Jesus is the completeness of perfect union between the Creator and His creations. Amen? This is so beautiful loh. The Creator and His creations become one. Dan itu memang sudah di-plan dari awal. We cannot understand. But ketahuilah, perfect union kita sudah complete when Jesus come to this earth. Waktu Tuhan Yesus datang, itu dia untuk menyempurnakan itu. Yang tadinya kita lost, kita harus depend on ourselves untuk menjalani hidup ini. Nggak usah lagi. Daddy cuma bilang, I'm here. Bam. Tuhan Yesus on the cross, come to me. Come to me. Come to me. Dan yang Abraham, Ishak sampai ke yang terakhir Yusuf itu it takes 15 ayat. Dari 2 sampai 16. And I believe itu juga speak something. Perfect grace. Silsilah Yesus itu apa ya? Touch so many, maksudnya disembunyikan rahasia yang begitu dahsyat yang kita hari ini kita belajar sama-sama. 3 kali 5, 15. Triple grace, solid grace. The perfect grace has come. Kasih karunia yang Amen. And kalau kita hitung dari Abraham sampai ke Yusuf,
itu kalau saudara hitung, itu cuma 41. Padahal 14 kali 3 seharusnya berapa? Bible tidak salah. Memang sengaja dibiarkan begitu. Berarti seharusnya ada 42nd generation, no? Right? 14. Seharusnya 42. Tapi ternyata itu cuma 41 kalau saudara-saudara hitung. Nah, kita balik ke yang ayat 17 tadi. Back. Nah, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai Babel. 14 keturunan dari Babel sampai siapa? Kristus. That's the 42nd generation. We are the 42nd generation. When we accept Christ, the beloveds are the 42nd generation. Complete, the generation of complete grace. Woo! Bisa tunjukin lagi yang the completeness itu? Jesus is the completeness. Haleluya. Jesus is the completeness. Itu sudah komplit, saudara-saudara. Perfect union. Perfect union. Kita gak sendiri lagi. Sudah nyatu between God the Father and us. The Creator and His creations. Amen? Haleluya. So, cerita mengenai kelahiran Yesus Kristus itu so beautiful. Many secrets. Banyak rahasia-rahasia yang dimasukin di dalam. Ini dari silsilah aja bisa ada something like this. And today, Daddy wants to tell you. Daddy God tuh mau saudara-saudara tahu. Kita sudah united. Kita tuh udah satu. Dan penyatuan itu sempurna. Kamu bukan hanya creations. You are beloveds. Amen. Kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Thank you Jesus. Thank you Daddy. Thank you Daddy. Thank you Jesus. For you are the completeness of perfect union between the Creator and creations. Kaulah pemenuhan itu ya Tuhan, dari penyatuan yang sempurna antara pencipta dan ciptaan. Kami bukan lagi ya Tuhan disebut ciptaan ya Tuhan. Kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Semua mata dipejamkan. Mungkin teman-teman ada yang baru mendengarkan kabar baik ini. Ketahuilah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Apabila engkau belum pernah menerima Tuhan Yesus, aku mau berdoa bersama dengan saudara. Just say this prayer with me. Mungkin saudara lagi nonton YouTube. Mungkin saudara lagi nonton Ustream. Let's pray. Thank you Daddy God. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang kekal. Aku hari ini telah pulang ke rumah. Aku adalah anak-Mu. Kau telah mengampuni semua dosa-dosaku. Aku bukan orang berdosa lagi. Mulai hari ini aku adalah anak-Mu. Aku adalah ciptaan yang baru. Anak kesayangan-Mu. Dan mulai hari ini Kau adalah Bapakku. Kau adalah juru selamatku yang telah menyelamatkan aku. Aku adalah orang yang telah dikuduskan, disucikan, dibenarkan. Aku menerima Engkau ya Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yes, thank you Jesus. Thank you Jesus. Light of the world, you step down into the unknown.
Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Say, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Thank you, Jesus. Here I am to bow down. Yes, thank you, Lord. Here I am to say that you're my God. Say, you're my God. You're altogether lovely, Holy God. altogether worthy, Amazing God. altogether wonderful to me. Say, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Yes, Lord. Here I am to Say that you're my God. You're my God, Lord. altogether lovely, altogether worthy, Yes, Lord. altogether wonderful to me. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know. How much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Yes, thank you, Daddy. Here I am to bow Can call down. you Daddy. Here I am to say Yes. that you're my God. You're all together You're lovely. altogether lovely, Yes. altogether worthy, Yes. altogether wonderful to me. Yes, kami telah disatukan ya Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak ada lagi jarak antara kita ya Daddy. Because of Jesus, saudara-saudara, hanya karena Yesus, percayalah, kau adalah anak-anak yang dikasihi. Your family name is Christ. Nama belakangmu adalah Kristus. As Jesus is, so are we in this world. Hallelujah, thank you Jesus. You're all together lovely Lord. Kau mau datang ya Tuhan. You are the initiator ya Tuhan.
Agar kami bisa menyatu kembali ya Tuhan. Dan Yesus, Kaulah completeness, kelengkapan dari perfect union ya Tuhan. Between Daddy and us. Between you and us. Kita telah dipersatukan kembali. Kita adalah anak-anak kesayangan Dia. Thank you Jesus. Mari kita receive the blessings. Mari kita angkat tangan sama-sama. Beloveds, terimalah berkat dari surga. Dari Bapamu, dari Dedimu. Kau diberkati waktu engkau masuk. Kau diberkati waktu engkau keluar. Kau diberkati dari minggu ke minggu lagi. We start our day by resting in our Daddy's house. Kami memulai hari kami ya Tuhan dengan beristirahat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, You command your blessings. Kau yang telah memerintahkan ya Tuhan, berkat-berkat-Mu ya Tuhan, yang mengejar kami ya Tuhan. Berkat kesehatan, berkat financial, berkat relationship, semuanya ya Tuhan telah Engkau berikan ya Tuhan. Tingkap-tingkap langit selalu terbuka untuk kami ya Tuhan. We are highly favored. We are deeply loved. We are greatly blessed. Come on, beloved, shout, Amen. God bless you. God bless you, church. Happy Sunday. Enjoy the fellowship.